Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Wahid di channel Tuan Watson. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi nikmat sehat, iman, dan rezeki yang lancar. Pada video kali ini kita masih membahas tentang vektor, yang mana pada video-video sebelumnya kita telah membahas pengertian dari sebuah vektor, kemudian panjang dari sebuah vektor, dan yang terakhir adalah operasi dari sebuah vektor, yang mana operasi vektor sendiri terdiri dari 3 jenis operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Secara geometris, penjumlahan dan pengurangan vektor bisa dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode jajar genjang, metode segitiga, dan metode poligon. Sedangkan operasi perkalian pada vektor terdiri dari perkalian skalar dengan vektor, perkalian titik atau dot product, dan perkalian silang atau cross product. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang sudut antara dua vektor. Ya, jadi silakan siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian, cari spot yang nyaman agar materi yang Bapak berikan bisa dicerna dengan baik. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu sudut antara dua vektor. Ya, kita tahu kalau rumus perkalian titik adalah sebagai berikut, yaitu vektor A dot vektor B akan sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B, cos alfa. Dari rumus perkalian titik ini, kita bisa kembangkan untuk mencari rumus sudut antara dua vektor, yaitu cos alfa sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Umumnya, ada 3 tipe soal untuk mencari sudut antara dua vektor. Yang pertama yaitu, kita bisa saja mencari besar sudutnya. Kemudian, tipe soal yang kedua, kita mencari besar kosinus sudutnya. Dan tipe soal yang ketiga adalah kita mencari besar selain kosinus alfanya. Ya, kita bisa mencari sin alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, ataupun kotangan alfa. Langsung saja, agar kalian lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ya, jika kalian melihat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian cari tahu dulu perkalian titik antara vektor A dan vektor B, yang mana komponen dari vektor A adalah 1, 1, 0. Kemudian komponen dari vektor B itu adalah 1, 0, 1. Ya, berarti untuk mencari perkalian titik antara vektor A dot vektor B itu akan sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1. Ya, sekarang kita operasikan 1 kali 1, 1 ditambah 1 kali 0 adalah 0, ditambah 0 dikali 1 adalah 0. Berarti akan sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan perkalian titik antara vektor A dan vektor B. Kemudian kita cari panjang dari vektor A. Untuk mencari panjang dari vektor A, yaitu kita tinggal angkarkan. Kemudian kita kuadratkan komponen vektor A, yaitu 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Berarti akan sama dengan akar 2. Kemudian kita cari tahu juga panjang dari vektor B, yang mana untuk mencari panjang dari vektor B adalah kita akarkan, kemudian kita kuadratkan komponen vektornya, yaitu 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akan sama dengan akar 2. Ya, untuk mencari besar sudut antara vektor A dan vektor B, berarti akan sama saja dengan cos alfa sama dengan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B. Berarti akan sama dengan 1 per akar 2 dikali akar 2. Berarti akan sama dengan akar 2 dikali akar 2 berarti 2 ya. Berarti akan sama dengan 1 per 2. Berarti cos alfa akan sama dengan 1 per 2. Karena di sini yang diminta adalah besar sudut antara vektor A dan vektor B, maka kita harus cari tahu juga nilai alfanya. Berarti untuk mencari nilai alfa adalah arcus cos setengah. Nah, berarti cos berapa yang menghasilkan setengah? Iya, cos 60 derajat. Berarti alfanya itu adalah 60 derajat. Berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jika kalian melihat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian cari tahu dulu komponen dari vektor AB dan vektor AC. Ya, berarti
Untuk mencari komponen vektor AB, itu akan sama dengan ujung dikurangi pangkal, berarti B dikurangi dengan A. Ya, yang mana titik B-nya itu adalah 4, 1, 3. Kemudian dikurangi titik A-nya, yaitu 2, min 1, 4. Berarti akan sama dengan 4 dikurangi 2, berarti 2. 1 dikurangi min 1, berarti akan sama dengan 2. 3 dikurangi 4, berarti min 1. Nah, sekarang kita cari komponen vektor AC. Untuk mencari komponen vektor AC, berarti ujung dikurangi pangkal. Berarti C dikurangi A. Yang mana titik C-nya itu adalah 2, 0, 5. Dikurangi titik A-nya adalah 2, min 1, 4. Berarti akan sama dengan 2 dikurangi 2, 0. 0 dikurangi min 1, berarti 1. 5 dikurangi 4, berarti 1. Nah, sekarang kita telah mendapatkan komponen vektor AB dan komponen vektor AC. Maka langkah selanjutnya adalah kita cari perkalian titik antara vektor AB dan vektor AC. Kita cari vektor AB dot vektor AC. Berarti akan sama dengan 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 1 ditambah min 1 dikali 1. 2 dikali 0, 0. Ditambah 2 kali 1, 2. Ditambah min 1 dikali 1, berarti min 1. Berarti akan sama dengan 2 dikurangi 1, 1. Nah, sekarang kita telah dapatkan perkalian titik antara vektor AB dan vektor AC. Kemudian kita cari tahu panjang dari vektor AB. Untuk mencari panjang dari vektor AB, yaitu kita tinggal akarkan. Kemudian kita kuadratkan komponen vektor AB, yaitu 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Berarti akan sama dengan akar dari 4 ditambah 4 ditambah 1. Berarti akan sama dengan akar 9. Akar 9 itu berarti 3. Nah, sekarang kita cari tahu juga panjang dari vektor AC. Untuk mencari panjang vektor AC sama, yaitu kita tinggal akarkan. Kemudian kita kuadratkan komponen vektor AC, yaitu 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akan sama dengan akar dari 0 ditambah 1 ditambah 1. Berarti akan sama dengan akar 2. Di sini yang ditanya adalah kosinus sudut antara vektor AB dan vektor AC. Berarti cos alfa akan sama dengan vektor AB dot vektor AC per panjang dari vektor AB dikali panjang dari vektor AC. Ya, berarti akan sama dengan 1 per 3 dikali akar 2. Berarti nilai cos alfa akan sama dengan 1 per 3 akar 2. Nah, karena di sini di optionnya itu nggak ada, sekarang kita coba ubah bentuk 1 per 3 akar 2-nya dengan cara kita kalikan dengan sekawannya, yaitu 3 akar 2. Berarti akan sama dengan 1 dikali 3 akar 2, berarti 3 akar 2. Per 3 akar 2 dikali 3 akar 2. Nah, sekarang kita lihat. 3 dikali 3, berarti akan sama dengan 9. Akar 2 dikali akar 2, berarti akan sama dengan 2. 9 dikali 2, berarti akan sama dengan 18 ya. Nah, berarti 3 akar 2 dikali 3 akar 2 berarti akan sama dengan 18. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan menjadi akar 2 per 6. Atau dengan kata lain adalah 1/6 dikali akar 2. Ya, jadi nilai kosinus alfanya adalah 1/6 akar 2. Ya, karena di sini hanya diminta kosinus sudut alfa, berarti jawabannya cukup sampai sini, yaitu 1/6 dikali akar 2. Kita tidak usah mencari nilai alfanya, seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Jika kalian melihat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kita cari tahu dulu nilai cos alfanya. Yang mana cos alfa kita bisa dapatkan dengan cara vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari tahu dulu vektor A dot vektor B-nya. Berarti akan sama dengan 2 dikali 1 ditambah min 3 dikali min 2 ditambah 1 dikali 3. Berarti akan sama dengan 2 ditambah 6 ditambah
3, berarti akan sama dengan 11. Kemudian kita cari panjang dari vektor A. Untuk mencari panjang dari vektor A, kita tinggal akarkan. Kemudian kita kuadratkan komponen dari vektor A-nya, yaitu 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akan sama dengan akar 14. Kemudian kita cari tahu juga panjang dari vektor B. Berarti akan sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti akan sama dengan akar 14 juga. Nah, berarti untuk mencari nilai cos alfa itu akan sama dengan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B. Berarti akan sama dengan 11 per akar 14 dikali akar 14. Berarti akan sama dengan 11 per 14. Nah, ini kita telah dapatkan nilai cos alfanya, yaitu 11 per 14. Lalu bagaimana cara kita merubahnya menjadi nilai sin alfa? Untuk merubahnya menjadi sin alfa, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Kemudian, kita juga bisa menggunakan identitas dari trigonometri. Ya. Karena di sini nilai cos alfanya itu bernilai positif, maka kita bisa menggunakan kedua cara ini. Tetapi jika nilai cos alfanya itu bernilai negatif, kita hanya bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan identitas trigonometri. Nah, sekarang kita coba dengan cara yang pertama ya, menggunakan teorema Pitagoras. Kita tahu bahwa cos alfa itu akan sama dengan samping per miring, yang mana sampingnya itu adalah 11, per miringnya itu adalah 14. Jadi nanti kalau kita gambarkan, gambarnya seperti ini. Sampingnya itu 11, miringnya 14. Gitu. Nah, kemudian kalau sin alfa itu akan sama dengan depan per miring. Sini kan depannya itu kita belum tahu ya, kita misalkan dengan X. Per miringnya itu adalah tadi 14. Kalau dengan aturan Pitagoras, kita bisa mencari nilai X-nya itu dengan cara akar dari 14 kuadrat dikurangi 11 kuadrat. Berarti akan sama dengan akar dari 196 dikurangi 121. Berarti akan sama dengan akar 75. Akar 75 kita bisa sederhanakan menjadi akar 25 dikali 3. Akar 25 itu berarti yang sama dengan 5. Berarti 5 akar 3. Berarti nilai X-nya itu adalah 5 akar 3. Berarti didapatkan sin alfa akan sama dengan 5 akar 3 per 14. Berarti jawabannya yang mana? Yang C. Nah, ini kita menggunakan aturan Pitagoras. Lalu kita coba menggunakan aturan identitas trigonometri. Nah, kita tahu bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu akan sama dengan 1. Nah, kemudian sin kuadrat alfa itu akan sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa ya. Berarti sin alfa akan sama dengan akar dari 1 min cos kuadrat alfa. Berarti akan sama dengan akar dari 1 dikurangi cos alfanya itu tadi berapa? 11 per 14 ya. Berarti 11 per 14 kuadrat. Berarti sin alfa akan sama dengan akar dari 1 dikurangi 121 per 196. Ya, berarti akan sama dengan akar dari 196 per 196 dikurangi 121 per 196 ya. Berarti akan sama dengan akar dari 75 per 196. Kita tahu bahwa akar dari 196 adalah 14. Berarti kita bisa sederhanakan menjadi akar 75 per 14. Akar 75 kita bisa sederhanakan lagi, yaitu 5 akar 3. Berarti akan sama dengan 5 akar 3 per 14. Ya, ternyata jawabannya sama ya. Sin alfanya itu 5 akar 3 per 14. Jadi nanti kalau nilai kosinusnya itu positif, kita bisa menggunakan dua cara ini, yaitu bisa teorema Pitagoras atau identitas trigonometri. Tetapi kalau nilai kosinusnya itu negatif, kita hanya bisa menggunakan identitas trigonometri saja. Seperti itu ya.
Ya, setelah tadi kita telah membahas sudut antara dua vektor, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang vektor. Pembahasan selanjutnya adalah vektor satuan. Jadi langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu vektor satuan. Ya, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan sendiri dinotasikan dengan huruf E. Misalkan ditanya itu adalah vektor satuan dari vektor A, maka notasinya adalah E kemudian vektor A, seperti itu. Lalu untuk mencari vektor satuan dari vektor A adalah vektor A dibagi dengan panjang dari vektor A, seperti itu. Yang mana nanti hasil dari vektor satuan adalah berupa vektor ya. Nah, misalkan ditanya lagi vektor satuan dari vektor AB, berarti nanti notasinya adalah EAB. Nah, untuk mencari vektor satuan dari AB adalah vektor AB dibagi dengan panjang vektor AB. Nah, seperti itu ya. Paham? Nah, kalau secara geometris itu misalkan di sini ada vektor D. Maka vektor satuan dari D adalah yang ini. Nah, ini adalah vektor satuan dari vektor D. Ya, jika arah vektor D-nya ke kanan, berarti nanti vektor satuan dari vektor D itu arahnya ke kanan juga. Ya, misalkan ada vektor D arahnya ke atas, berarti nanti vektor satuan dari vektor D arahnya ke atas juga, seperti itu ya. Nah, ini vektor satuan dari vektor D, ini panjangnya itu satu satuan ya. Ya, sekarang kita perhatikan soal nomor 1. Di sini diketahui komponen vektor EC yaitu 7, 4, 1 dan komponen vektor C yaitu 9, 5, min 1. Yang ditanya adalah vektor satuan dari vektor E. Maka untuk mencari vektor satuan dari vektor E, kita harus tahu dulu komponen vektor E-nya. Ya, kita cari tahu dulu komponen vektor E-nya. Kita tahu bahwa vektor EC itu akan sama dengan apa? Ujung dikurangi pangkal kan? Berarti C dikurangi E. Berarti kalau ingin mencari komponen vektor E, itu akan sama dengan apa? Iya, C dikurangi EC. Seperti itu. Berarti kita tinggal operasikan. Komponen vektor C-nya itu adalah 9, 5, min 1. Kemudian dikurangi komponen vektor EC-nya adalah 7, 4, 1. Nah, sekarang kita tinggal operasikan saja. 9 dikurangi 7 berarti 2. 5 dikurangi 4, 1. Min 1 dikurangi 1 berarti yang sama dengan min 2. Nah, kita telah mendapatkan komponen vektor dari vektor E yaitu 2, 1, min 2. Ya, berarti sekarang kita tinggal cari vektor satuan dari vektor E. Nah, berarti E besar akan sama dengan vektor E per panjang dari vektor E. Nah, seperti itu. Komponen dari vektor E-nya adalah 2, 1, min 2. Kita tulis lagi 2, 1, min 2. Kemudian dibagi dengan panjang dari vektor E. Untuk mencari panjang vektor E berarti kita tinggal akarkan. Kemudian kita kuadratkan komponen vektornya. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Nah, berarti akan sama dengan 2, 1, min 2 per akar dari 4 ditambah 1 ditambah 4. Berarti akan sama dengan 2, 1, min 2 per 4 tambah 1, 5. 5 tambah 4, 9. Akar 9 berarti 3. Ya, berarti vektor satuan dari vektor E adalah 2 dibagi 3 berarti 2 per 3i. Kemudian 1 dibagi 3 berarti 1/3j.
Kemudian min 2 dibagi 3, berarti min 2 per 3K. Nah, seperti ini. Ya, setelah tadi kita telah membahas sudut antar dua vektor, kemudian vektor satuan, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kesamaan dari sebuah vektor. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesamaan dua buah vektor. Secara geometri, kesamaan dua vektor adalah vektor yang memiliki panjang dan arah yang sama. Sedangkan secara aljabar adalah vektor yang memiliki komponen vektor yang sama. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi berikut. Di sini terdapat dua buah vektor, yaitu vektor AB dan vektor CD. Kalau dilihat secara geometri, panjang vektor AB akan sama dengan panjang dari vektor CD. Kemudian kita lihat arahnya. Arahnya itu sama-sama ke atas ya. Nah, kemudian sekarang kita cek apakah secara aljabar juga vektor AB akan sama dengan vektor CD. Ternyata iya, betul. Di sini karena vektor AB memiliki komponen 2,3 serta vektor CD juga memiliki komponen vektor yaitu 2,3. Nah, kita lihat di sini vektor AB 1, 2, 2 ke kanan, kemudian 1, 2, 3. 3 ke atas, berarti 2,3. Kemudian vektor CD 1, 2, 2 ke kanan, kemudian 1, 2, 3. 3 ke atas, berarti sama ya. Komponen vektornya yaitu 2,3. Jadi vektor AB akan sama dengan vektor CD. Hal ini karena memenuhi dua syarat, yaitu secara geometri terbukti dan secara aljabar pun terbukti. Seperti itu. Ya, sekarang kita lihat contoh soal untuk kesamaan dua buah vektor. Di sini terdapat bangun jajar genjang yaitu PQRS. Ya, yang mana titik P terletak pada koordinat 1, min 2, 0, titik Q terletak pada koordinat 3, 1, min 2, dan titik R terletak pada koordinat 5, 7, dan 1. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pertanyaan pertama adalah tentukan panjang vektor SR. Kita lihat panjang vektor SR itu akan sama dengan panjang vektor apa? Iya, akan sama dengan panjang vektor PQ. Berarti panjang vektor SR itu akan sama dengan panjang vektor PQ. Berarti untuk mencari panjang vektor SR, kita bisa memanfaatkan vektor PQ. Maka untuk mencari panjang vektor PQ, kita harus tahu dulu komponen vektor PQ. Ya, kita cari tahu dulu komponen vektor PQ-nya. Berarti untuk mencari komponen vektor PQ adalah ujung kurangi pangkal. Berarti Q dikurangi P. Yang mana vektor Q-nya itu adalah 3, 1, min 2. Kemudian vektor P-nya adalah 1, min 2, 0. Nah, berarti kita kurangi seperti biasa. 3 dikurangi 1 berarti 2. 1 dikurangi min 2 berarti 3. Min 2 dikurangi 0 berarti min 2. Nah, sekarang kita telah dapatkan komponen vektor dari PQ yaitu 2, 3, min 2. Sekarang kita tinggal cari panjang dari vektor PQ-nya. Untuk mencari panjang vektor PQ, berarti kita tinggal akarkan. Kemudian kita kuadratkan komponen vektornya, berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Berarti akan sama dengan akar dari 4 ditambah 9 ditambah 4. Berarti akan sama dengan akar 17. Nah, berarti panjang vektor SR adalah akar 17. Karena di sini vektor SR sama dengan vektor PQ. Ya kan? Lihat arahnya sama, kemudian panjangnya juga sama. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Di sini tentukan koordinat titik S. Kita tahu bahwa vektor SR itu akan sama dengan vektor PQ. Yang mana vektor SR itu adalah dikurangi S. Ya kan? Nah, berarti untuk mencari vektor S itu akan sama dengan R dikurangi vektor PQ. Nah, vektor R-nya itu berapa? 5, 7, 1. Dikurangi vektor PQ-nya itu adalah tadi berapa? 2, 3, min 2. Nah, berarti kita tinggal kurangi saja. 5 dikurangi 2, 3. 7 kurangi 3, 4. 1 kurangi min 2, berarti 3. Nah, berarti
Koordinat titik S terletak pada 3,4,3. Jadi seperti itu ya. Gampang kan? Jadi silakan kalian putar ulang kembali video yang telah Bapak berikan. Kalian bisa cari sumber atau referensi lainnya agar wawasan kalian semakin bertambah. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan ke Bapak ya. Semangat melaksanakan PJJ-nya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.